Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa ketemu berjumpa di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan melalui talabul ilmi kita ini kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema yang kita angkat adalah lanjutan dari pembahasan yang kita sampaikan di Masjid Kaleng tentang mencari nafkah. Satu hal yang telah kita terangkan bahwa mencari nafkah adalah satu hal yang hukumnya wajib dalam Islam. Yang perlu kita tahu kaum muslimin dan perlu kita cermati, yang harus kita laksanakan adalah bagaimana supaya nafkah atau harta yang kita cari memberikan barokah kepada kita. Karena harta itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memberikan barokah, dan yang kedua adalah bahkan menjadi fitnah bagi kita di dunia dan kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai seorang muslim, kita meyakini, mengimani bahwa rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah i'tiqad, keyakinan kita. Hal inilah yang menjadikan barokahnya harta benda yang kita miliki. Yakni keyakinan bahwa rizki itu adalah semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan menika keyakinan kang kiat dalam hati kula panjenengan sebagai umat Islam. Disebutkan dalam Al-Qur'an boten wonten ingkang saged maringi rejeki selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, sungguh mereka tidak bisa memberikan apapun bagi kalian, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan rizki
kepada kalian. Maka fabtahu indallahi rizqa. Karena itu mintalah, carilah, gapailah rizki hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadirin sekalian, keyakinan menika keyakinan yang kuat sangat bahwa semata rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Amargi menika kaum muslimin kula panjenengan menjalani sebab-sebab meraih rezeki minallahi subhanahu wa ta'ala. Ngelampai sebab-sebab mendapatkan rezeki yang tentunya halalan thayyiban yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedaya napa ingkang kula butuhaken panjenengan butuhaken napa kemawon menika adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Akulah, kata Allah, yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian pinta. Napa kemawon ingkang kula panjenengan butuhaken menika namun Allah Subhanahu wa taala kemawon ingkang saged maringi memenuhi sedayanipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam ayat sanesipun innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sebab meraih rezeki yang barokah adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping melakukan upaya dan usaha secara nyata kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la ya'lam min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problematika yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin sekalian, sebab menika sangat penting. Amargi keberlangsungan harta benda menika barokah napa mboten barokah menika diawali saking keyakinan lan saking usaha ingkang leres boten menghalalkan sedaya cara, akan tetapi dengan penuh ketakwaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supados angsal rezeki ingkang barokah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kagem napa niku dipun gunakaken. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma ablah. Pitakonan tentang jasad. Untuk apa digunakan sampai usang, sampai rentak. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasaba wa fi man faqahu. Pitakonan ingkang nomor 3 berkaitan tentang harta benda. Wa fi man faqahu, dari 2 cara, min aina tasaba, dari mana didapatkan harta itu, wa fi man faqahu, dan untuk apa dibelanjakan harta tersebut. Ingkang nomor sekawan, pitakonan nomor sekawan adalah tentang ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu. Berapakah atau sudahkah kita amalkan ilmu menika? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kula panjenengan dari kaum muslimin angsal kathah-kathah rezeki. Contonipun rezeki umur. Umur menika
sedulur yang angsal jatahipun masing-masing. Akan tetapi kaum muslimin kadangkala umur niku barokah, kadangkala umur niku boten barokah. Demikian pula dengan jasad fisik. Kula panjenengan menika angsal nikmat fisik, ingkang muslim nggih angsal kenikmatan waktu, badan, harta, ingkang sanes muslim pun angsal. Sampai pun pelaku kemaksiatan dipun paringi nikmat-nikmat menika. Dipun paringi wekdal nggih gesang teng alam dunya tahunan. Tetapi kadangkala salah dalam penggunaan menika ndadosaken kebinasaan. Nikmat napa kemawon kaum muslimin yang digunakan bukan di jalannya Allah ridhoi, menika menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Contonipun nikmat ingkang ngarepinipun wekdal. Waktu ini nikmat yang besar ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita memanfaatkan waktu kita dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Namun jikalau waktu yang Allah berikan kepada kita tersia-siakan, maka kita akan menjadi orang yang terjelek. Disebutkan dalam setengah hadis Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wekdal dipun takeni ayun nasi khair, manusia sing kados napa ingkang paling sae, tiyang sing kados napa ingkang paling sae. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, tiyang ingkang umuripun panjang, tala umruhu, dipun paringi umur gesang talam dunia menika sekian tahun. Wa hasuna amaluhu, dan dipenuhi dengan amal kebajikan. Hasuna amaluhu, amal perbuatannya amalan yang baik. Kemudian Rasul pun takkan malih, wa ayyun nasi syarr, manusia yang seperti apakah yang paling baik? Faqala, maka Rasul menjawab, manusia yang paling jelek adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang ingkang dipun paringi umur ingkang dawa tahunan gesang teng alam dunya, tetapi jelek amal perbuatannya, maksiat lan dosa. Nah, mereka menjadikan sebagai contoh bahwa kenikmatan menika akan menjadi berkah bagi kita atau menjadi malapetaka bagi kita, tergantung bagaimana caranya kita memanfaatkannya. Bagaimana cara kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Pada dene pun dipun paringi wekdal, kula njenengan iki nggih umuran 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun umpamipun. Sama-sama dikasih waktu. Tetapi ada yang diisi dengan kebaikan, maka waktunya barokah. Ada yang diisi dengan kemaksiatan, maka waktunya tidak barokah dan akan mendapatkan hasil akhirnya berbeda. Nikmatnya sami, tapi hasilnya berbeda. Demikian juga kaum muslimin dengan nikmat ingkang rupinipun jasad, anggota badan. Kula panjenengan alhamdulillah dipun paringi kesehatan jasmani, rohani, lahir lan batin. Tiang muslim nggih angsal, tiang non muslim nggih angsal. Ingkang tak ngibadah nggih dipun paringi fisik kiat, ingkang maksiat nggih dipun paringi fisik ingkang kiat. Tetapi pada hasil akhirnya berbeda. Napa ingkang bedakaken? Tergantung dalam penggunaan
nikmat-nikmat menika. Yang ingkang menggunakan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan sukses meraih pahala yang melimpah ruah. Salat dipun lakoni, puasa dipun kerjakaken, ibadah-ibadah fisik sanesipun dipun amalaken. Ibadah-ibadah menika kaum muslimin adalah memanfaatkan nikmat ingkang ripinipun anggota badan. Supados benjing teng akhirat anggota badan menika memberikan persaksian amal soleh dan kebajikan kang kula panjenengan lampahi. Yang kang menggunakan anggota badanipun kagem maksiat lan dosa. Benjing teng akhirat binasa. Amargi anggota badan menika ingkang badhe maringi persaksian disalahgunakan. Dengan demikian kaum muslimin, nikmat ingkang rupinipun fisik menika akan menjadikan barokah apabila kita menggunakannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Akan tetapi kalau kita menggunakan nikmat ingkang rupinipun fisik menika, jasmani ingkang kuat menika kagem maksiat, menika adalah kebinasan bagi setiap yang menggunakannya untuk kemaksiatan. Demikian pula kaum muslimin dengan nikmat ingkang nomor 3 ingkang rupinipun harta benda. Harta benda kaum muslimin di dalam agama Islam bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang kita untuk mencarinya. Bahkan banyak ibadah yang memang membutuhkan harta benda. Haji, umrah, menika contohipun zakat, sedekah, infak, menika membutuhkan harta benda. Tetapi yang perlu kita ingat kaum muslimin, nikmat menika menjadi sebuah kenikmatan manakala digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa menjadi nikmatun, siksaan jikalau nikmat menika dipun gunakaken di jalan yang maksiat. Tergantung cara pemanfaatan itu. Dalam hadis menika tentang harta benda kaum muslimin dipun takeni dari dua sisi. Min aina iktasaba, pripun caranipun ngasil, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Berarti dalam dunia mencari penghasilan, mencari nafkah, itu ada dua jenis, Pak. Wonten ingkang jalur ingkang halal, lan wonten jalur ingkang haram. Saking awal menika pun dadosaken sebagai pelak ukur, nggih hartane ngemben barokah napa mboten. Itu awal mula pun ketinggalan. Nek carane dengan cara ingkang mboten sae, mboten barokah, itu sudah membawa atau menyeret, menjerumuskan ke dalam murka Allah Azza wa Jalla. Napa malih pun angsal dunia ingkang dengan cara yang haram digunakan untuk hal yang maksiat, lebih-lebih malih mboten barokah babar belas itu. Bahkan itu adalah musuh bagi sang pemilik itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, akan kita bacakan nanti beberapa ayat hadis tentang harta ingkang haram. Wa jami'an, nikmat ni menika, nikmat harta menika dipuntakeni yang kedua wa fi manfaqahu. Bagaimana cara menggunakannya? Harta ingkang barokah menika kaum muslimin adalah harta yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika harta ingkang berbarokah. Sebagaimana nikmat umur, nikmat jasad menika berbarokah
manakala digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nikmat rupanipun berupa ilmu. Ilmu agami menika kenikmatan. Ilmu agami menika adalah kenikmatan ingkang sangat agung. Saged dengan izin Allah memberikan petunjuk dan bimbingan menuju Shiratal Mustaqim. Ananging kaum muslimin, ilmu menika barokah apabila diamalkan. Akan berbahaya ilmu menika apabila boten dipun amalaken. Wis ngerti malah dipun tinggalaken. Wis ngertos niku haram malah dipun langgar. Menika berarti ilmu ingkang boten barokah. Ada dua kemungkinan nikmat menika saged nyebabaken nikmat kenikmatan, saged nyebabaken nikmatun siksaan. Ilmu ingkang boten dipun amalaken menika menjadi bumerang kagem tiyang menika. Dipun sebutaken dalam setengah hadis, contohipun ilmu Al-Qur'an hujjatun laka au 'alaika. Hujjah yang akan memberikan kekuatan kepadamu, membenarkanmu kelak di akhirat, atau hujjah yang akan membinasakanmu kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dados nikmat-nikmat menika kaum muslimin tergantung pripun caranipun dalam menggunakannya. Akan menjadi nikmat apabila digunakan di jalan Allah, dan akan berubah menjadi siksa ketika tidak digunakan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hadirin maka nikmat saking Allah Azza wa Jalla menika kan tentunipun Allah memberikan kenikmatan niku wonten tujuanipun. Wonten tujuanipun untuk membantu kita menjalankan fungsi diciptakan kula panjenengan teng alam dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kula panjenengan mendapatkan harta benda, nikmat waktu, nikmat jasmani menika tujuanipun setunggal. Kagem nglampahi ibadah. Sanes kagem kemaksiatan lan dosa. Sinten ingkang menggunakan kenikmatan dari Allah untuk kemaksiatan akan berhadapan dengan sang pemberinipun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niku adalah milik kita. Contonipun kula panjenengan dipun paringi nikmat rupinipun harta benda. Aslinipun nikmat menika saking Allah. Ingkang memiliki nikmat harta benda niku Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan menika mboten angsal sekarepe dewek bahasa Jawanipun dalam menggunakan nikmat-nikmat menika. Benjing dipun takeni dimintai pertanggungjawaban di alam akhirat tentang nikmat-nikmat menika. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, disebutkan dalam ayat lainnya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Dados kula panjenengan mboten angsal nganggo sekarepe dhewek. Akan berhadapan dengan pemberi nikmat menika, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta umpamanipun kagem maksiat lan dosa menika benjing akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar menika kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam beberapa ayat untuk kita mencari rizki yang halalan thayyiban. Makan dari rizki yang halal dan yang thayyiban
dan menggunakannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Berikut ini kaum muslimin ada beberapa ayat yang bisa kita bawakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik. Yani carilah rizki yang halalan, yang thayyiban. Yang Allah rizkikan kepada kalian. Washkuru lahu, dan bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat itu. Artosipun syukur menika ya kaum muslimin mencangkup 3 hal ingkang sepindah meyakini bahwa nikmat menika saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Ingkang nomor 3 syukur dengan amalan, dipunagem di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ayat menikah kaum muslimin memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halalan, yang thayyiban, agar supaya kita makan dari yang halal, yang thayyib, agar supaya anak kita, istri kita juga menghasilkan atau makan dan minum dari yang halalan, yang thayyiban. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena jikalau kita menghasilkan dari hasil yang haram, maka kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam setengah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaktasib atau la yaksibu 'abdun malan min haramin." Tidaklah seorang hamba mencari penghasilan dengan cara yang haram. Caranya pun dengan menipu, caranya pun dengan mencuri, caranya pun dengan korupsi, berbagai macam cara-cara mencari rezeki dengan cara yang haram. Kemudian fainfikuhu minhu, dia menggunakannya untuk berinfak. Saya pak niku, Masya Allah, infak masjid, fakir miskin, anak yatim piatu. Masya Allah niku, dalipun saya sangat niku. Tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka tidak akan diberikan barokah padanya. Fayubarika fihi, tidak akan diberikan barokah padanya. Artosipun boten dipun tampi, artosipun boten maringi kesayan. Amargi dunia ingkang dipun raih caranipun haram. Wal'iyadu billah. Walaupun dijalankan di jalan kebenaran, boten barokah. Waliyatasaddaq bihi fayuqbalu minhu. Atau orang tersebut mencari harta dengan cara yang haram, kemudian dia bersedekah padanya, tidak akan diterima. Amargi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Kan kadang kala wonten gada pikiran korupsi umpamanipun, engko bagi-bagi. Korupsi nggih damel masjid umpamanipun. Saya mboten niku, Pak. Dipun tampi mboten? Mboten. Wong hasil saking barang ingkang haram, umpamanipun sadian narkoba atau sadian miras. Innalladzi harrama syai'an harrama tsamanah. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Niku kaum muslimin, harta saking narkoba niku miliaran. Hasil yang haram niku. Harta jual beli miras niku ratusan juta, bahkan miliaran.
dipun gunakaken nggih kesayan. Contonipun damel masjid, tempat yatim piatu, kagem nopo. Niku Nabi memberitahukan tidak akan barokah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi, amargi salah. Saking awalipun sampun salah. Nabi melanjutkan ucapanipun, "Wala yatruku khalfahu dhahrihi illa kana zaduhu ila nar." Dan tidaklah harta menika bertambah penghasilan saking barang kang haram, jual beli kang haram atau sesuatu yang haram menika tidaklah bertambah rezeki pun kecuali itu akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Niki resikonipun tiang ingkang guntini harta haram. Tidak memberikan barokah, tidak dipun tampi, bahkan nyebabaken piyambakipun mlebet teng annar. Amargi cara mendapatkan rezeki dengan cara yang haram. Wal'iyadzubillah. Umpamanipun angsal kasil haram, na'udzubillahi min dzalik. Kagem nafkah keluargi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, kullu lahmin nabatat min suhtin ahaqqu bin nar. Semua tubuh manusia yang tumbuh dari barang yang haram maka sangat layak untuk dibakar dalam api neraka. Hadis menikahi kaum muslimin adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi, nasihat kepada sahabat Nabi. Beliau mengatakan, atib kasbak tustajab da'watak. Disebutkan dengan kalimat atib ya Sa'ad, atib mat'amak tustajab da'watak. Wahai Sa'ad, perbaiki usahamu. Perbaiki usahamu. Maka engkau akan mudah dikabulkan doamu. Menika menjadikan sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa rezeki ingkang halalan tayyiban menika dan dosakan doane kula panjenengan menika dipun kabulaken dening Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kosok balikipun kasab ingkang haram menika menyebabkan doa itu tidak dikabulkan. Bahkan kaum muslimin, Nabi ngatos bersumpah, walladzi nafsi biyadihi innal 'abda la yuqdhifa an-nafaqata. Tidaklah seorang hamba memasukkan makanan al-luqmatul haram, makanan yang haram ke mulutnya, ke mulut dia atau kepada keluarganya, kemudian dia akan beramal dengannya amal yang saleh umpamanya, tidak akan diterima dikarenakan makanan yang haram tersebut menyebabkan terhalanginya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis menikah kaum muslimin menyebutkan tentang bahayanya mencari usaha dengan cara yang haram. Dan masih ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pun man ya'khudhu malan bihaqqihi fayubariku lahu fihi. Barang siapa yang mencari rezeki dengan cara yang halal, maka akan mendapatkan barokah dengan sebab itu. Tetapi sebaliknya, wa man ya'khudhu bighairi haqqihi la yubarika lahu fihi. Namun barang siapa yang dia mencari harta dengan cara yang haram, maka tidak akan diberikan barokah padanya. Wa kan ladzi ya'kulu wa la yashba'u. Maka yang dia makan, yang dia minum
tidak akan memberikan barokah, akan tetapi bahkan memberikan maksiat atau dosa, kemungkaran. Hadirin akan rahimani wan jami'an. Pembahasan makin iki sebelum kita sampaikan adalah untuk betul-betul mengguglo panjenengan dalam mencari nafkah, rizki dari jalan yang halalan thayyiban. Jangan sampai kita nyerempet-nyerempet keharaman. Amargi sesuatu yang haram menika membawa kita kepada kemungkaran, dan kemungkaran membawakan kita kepada kemaksiatan dan dosa. Bagaimana caranya kaum muslimin ketika kita memiliki harta, supados harta menika berbarokah. Barokah itu secara bahasa Arab artasipun khairun katsir. Barokah itu artinya adalah kebaikan yang banyak. Diawali dari awal mulai kita mencari usaha yang berkah, banting tulang, peras keringat, berupaya ampun ngantos melanggar larangan, itu awal mula yang menyebabkan barokahnya harta kita. Tanda ini pun apa Pak? Harta ingkang barokah. Tanda ingkang barokah, harta ingkang barokah. Semakin bertambah hartanya, menika semakin mengajak kepada kebaikan. Niku harta ingkang barokah. Harta ingkang boten barokah menika tandhanipun adalah harta semakin bertambah, semakin menjauhkan kita dari ibadah. Niku harta ingkang boten barokah. Allah Subhanahu wa taala contohipun di dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaikumul khasirun. Allah Subhanahu wa taala ngendika memperingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah, harta benda kalian dan juga anak istri kalian. Harta menikah kaum muslimin menjadi fitnah, bahkan kadangkala menjadi adu, musuh kagem kula panjenengan. Berarti betul-betul harus napa Pak? Ngatus-atus sangat. Al-Imam Dzahabi menika nyebutaken contoh harta ingkang melalaikan. Qala al-mufassirun, beliau menukilkan ucapan mufassirun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, ai anis salat. Yakni melalaikan saking ibadah salat. Niku pun sebagai tolak ukur niki dunya kepripun niki. Barokah nomo mbotenipun niku pun ketinggal. Tambahi harta ning tebi saking masjid umpamanipun. Tambah kesibukan, tambah lancar bisnis nipun, tetapi semakin jauh dari majelis taklim umpamanipun. Semakin tambah harta, tambah sombong, tambah congkak, gemedik. Niku tanda dunyanipun boten barokah. Na'udzubillah min dzalik, dia terfitnah dengan harta. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dalam setengah pun hadis, beliau mengucapkan badiru bil amal, segeralah beramal. Ampun ngantos kula panjenengan mendapatkan penghalang dalam beramal. Di antara ini pun apa? Nabi menyebutkan ada 7 yang akan menghalangi yang saking ibadah. Di antara ini pun yang kaitanipun dengan bab adalah beliau mengatakan ghinan mudghiyah, kekayaan yang menyebabkan tiangipun malah justru
melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rezeki donganipun nggih, seharusnya dia semakin syukur. Digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malah justru ketika diberi rezeki dia berubah. Biyen wekdal tesim dunyane mung-mungan melarat, tesi kirang niku ngibadahe lancar. Salate nggih lancar. Salat nggih mboten lancar, aktif. Nggih. Teng masjid nggih terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, donganipun nggih dremimil. Wong tesi kurang sih nggih, jaluke nggih nemen. Butuh nggih tesi. Lah Allah Subhanahu wa taala kabulkan iku, Pak. Usahanipun berjalan lancar. Ternyata fitnah. Dunia menjadi penghalang ibadah. Dunia menjadi fitnah baginya. Menghalanginya untuk beribadah kepada Allah. Contohnya pun biyen dagange boten kados niki. Wah, seniki luar biasa sukses. Saking suksesnya ora ana wektu nggih salat. Na'udzubillahi min dzalik niku. Saking suksesnya boten mikiraken akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Menika nikmat berupa harta tetapi menjadi fitnah dan penghalang baginya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah wahai kaum muslimin, karena itu bisa menjadi penghalang atau fitnah yang akan merusak kita. Karena itu Nabi SAW belum menyatakan tentang dunia, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia menika raosipun manis, hulwah, enak, sedaya yang seneng. Khadrah, hijau rupanipun. Hijau royo-royo, walaupun rupanya abang, duitnya pakai atusan. Tapi Nabi mengatakan dunia menika hijau, enak dilihat. Siapapun senang weruh, Pak. Artosipun dunia menika bisa menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahaya dunia. Beliau menyebutkan waspadalah dari dunia. Fattaqud dunya, kata Nabi. Takutlah kalian dari dunia. Takutlah kalian dari harta. Karena harta itu fitnah. Bisa menghalangi kita dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kula panjenengan sedaya nek takeni, nek dipun takeni, kepengin sugih napa kepengin melarat, Pak? Kepengin sugih. Sinten kae mawon tiyang niku kepengin sugih nggih leres, Pak. Mboten haram ning dipun pringataken ya aja gegabah nek wis ndek duit niku fitnah. Itu adalah malapetaka jikalau tidak bisa engkau memanagenya dengan baik. Tidak engkau gunakan di jalan Allah ridhoi. Niku fitnah, aduwwul lakum fahdharu. Itu musuh bagi kalian. Hati-hatilah. Padahal dalam keadaan kula panjenengan kepengen duwe sing akeh. Pripun caranipun kaum muslim dalam memanagenya supados boten dados fitnah. Maka harus digunakan di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Semakin bertambahnya harta, semakin digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Menika akan menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang paling mulia. Dalam setengah pun hadis wahai kaum muslimin, Nabi SAW memberitahukan kepada kita dalam satu hadis yang tidak asing di telinga kita.
Dunia menika penghunipun menungsanipun niku dipun bagi menjadi 4. Ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia penghuninya dibagi menjadi 4 bagian. Kula panjenengan termasuk penghuni dunia menika. Monggo dipun cermati, kula panjenengan menika kelebet ingkang nomor pinten, Pak? Ingkang sepindah rajulun a'tahu Allahu ilman wa malan. Ingkang sepindah menungsa-menungsa ingkang dipun paringi dening Allah Azza wa Jalla ilmu agami lan dipun paringi harta ingkang kathah. Dipun paringi ilmu agami lan dipun paringi harta ingkang melimpah. Niki yang nomor 1. Dipun paringi ilmu agami sehingga dengan ilmu agama dia mengerti halal haram. Dengan ilmu agama dia mengerti tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla. Tauhid diibadahi, disembah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terbimbing di atas ilmu. Dan dia memiliki harta yang melimpah. Hartanya digunakan sesuai yang Allah ridhoi. Tambah harta, tambah taat. Tambah dunia, tambah ibadah. Tambah kuat dalam dia menjalankan hartanya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Contonipun kagem membangun masjid sarana ibadah. Ringan, gampang. Dunianya tambah semakin dia membangun masjid untuk kebaikan umat Islam. Dia meyakini man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah nanti di surga yang dalam rumah yang sangat mewah. Dia membantu fuqara wal masakin. Dia membantu orang yang kesusahan. Wonten saudarinipun kirang finansial, dia bantu. Ada orang yang sakit, dibantu pembiayaanipun. Dia meyakini tidaklah seorang hamba membantu orang lain dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dunia kecuali Allah akan membantunya nanti dalam menghadapi kesulitan akhiratnya. Nabi mengatakan man farraja kurbatan min qurbi dunya farjal biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu kesulitan saudaranya dalam urusan dunia, maka Allah akan membantunya dalam urusan kesulitan akhiratnya. Piyambakipun menggunakan hartanya itu di jalan yang Allah ridho. Anak yatim, piatu, orang-orang yang jompo, tempat-tempat diberi, dijalankan. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu. Yang dengan sebab itu hartanya dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kados dene contonipun kaum muslimin adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat kata ingkang sugih. Kaya mereka, Pak. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, juragan-juragan. Yang mereka begitu mendapatkan iman dan takwa, mereka gunakan hartanya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ini adalah papan atas orang yang terbaik. Adalah hamba-hamba Allah yang diberi ilmu dan diberi harta. Dengan catatan hartanya digunakan di jalan yang Allah ridhai. Orang yang nomor 2 kaum muslimin, wa rajulun a'tahu Allahu ilman la malalah. Orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu, namun dia tidak diberi harta yang melimpah. Piyambakipun dengan ilmunya soleh, bertakwa, beribadah, beramal soleh. Dengan ilmu yang dia miliki, beriman,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hartanya sedikit. Hartanya tidak yang seperti pertama. Sehingga dia mengalami kesulitan ketika hendak bersedekah, membangun masjid, membangun sarana pendidikan, memberikan santunan kepada fakir miskin dan yang lainnya. Amargi boten angsal harta ingkang kathah. Tetapi piyambakipun gadah keyakinan lan kepenginan. Lau a'tani Allahu malan, kalau seandainya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, la amiltu mithla ma amila fulan, aku akan gunakan seperti si fulan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun gadah kepenginan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Enggane aku sugih, saya akan berbuat seperti yang dilakukan oleh yang pertama tadi, untuk kemaslahatan umat, kebajikan dan kebaikan masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga hartanya berbarokah amargi terbimbing dengan ilmu. Menika dua golongan menika kaum muslimin adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses amargi memiliki ilmu agama, terbimbing dengan ilmunya. Dan yang pertama, ada keistimewaannya memiliki harta yang digunakan di jalan yang Allah ridhai. Golongan yang ketiga kaum muslimin, wa rajulun a'tallahu malan la ilma lahu, tiyang ingkang dipun paringi dunya ingkang kathah, akan tetapi tidak diberi ilmu agama. Niku dunyane kathah Pak, blarah-blarah umpamanipun bahasane kula panjenengan, kathah bidang usahanipun, akan tetapi karena dia tidak memiliki ilmu agama, maka hartanya menyebabkan jatuh pada berbagai macam maksiat dan dosa. Dari sisi mencari, boten mikir halal haram Pak, kabeh dimbat niku Pak. Kabeh halal haram men ra apa-apa. Wong golek sing haram be angel, apa manis sing halal. Sing penting akeh. Amargi napa? Tidak terbimbing dengan ilmu, menghalalkan segala cara. Sing penting sugih, glamor, nggih sombongan teng dunya, petantang petenteng padune duit akeh. Niku. Hartanya digunakan untuk maksiat, damel tempat-tempat maksiat, usahanipun di bidang maksiat, damel tempat-tempat mesum, tempat-tempat ingkang maksiat lan naudzubillahi min dzalik. Semakin dunyane kathah, semakin terjerumus dalam api neraka yang dalam. Jenengan kepengin apa mboten Pak sing dados tiyang ketiga niki? Mboten nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Merganipun apa? Karena kita memiliki ilmu. Dari sini kita dapati pentingnya ilmu agama. Itulah yang bisa dengan sebab ini. Dengan sebab ilmu kita bisa memanage. Kepengin sing sugih, ning sing bener carane. Aja kepengin sugih apa baik dilakoni, nyolong dilakoni, ngerampok dilakoni, korupsi dilakoni, maksiat dilakoni. Naudzubillahi min dzalik. Panjenengan setan berarti niku Pak. Hadnakan menika ilmu agama ingkang penting. Jikalau kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya, maka harta yang kita miliki berbarokah. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat yang di sekitarnya agar bisa memberikan kebaikan dengan harta yang dia miliki. Memperhatikan fuqara wal masakin, karena memberi makan kepada fakir miskin
itu adalah sebagai sebab masuk dalam al-jannah. Lalai dalam perkara ini menjadi sebab masuk dalam neraka. Contohnya pun ayat dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kenapa kalian masuk dalam neraka Sakor, wahai manusia? Mereka menjawab, kami dulu tidak pernah sholat dan kami dulu tidak memberi makan kepada miskin. Dunyane kathah ning mboten peka dengan lingkungan. Masa bodoh, duit-duitku dewek, kare yang ngono karepmu. Elek temen iku, Pak. Kare mboten karepmu, Pak, lemun niku sinten sing karep, Pak. Yang harus kita lakukan adalah dengan ilmu agami. Dunia ini pripun carane barokah. Berbagi kepada yang membutuhkan. Man yassara lil mu'sirin yassara alih. Sinten tiyangipun ingkang damel kemudahan bagi orang yang dalam keadaan susah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk kebaikan-kebaikan untuknya. Dengan hartanya dia bisa melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tidak ada cara lain, kaum muslimin. Kalau kita orang yang kaya tetapi tidak untuk beribadah, kita akan tergolong yang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat dari kaum muslimin, wa rajulun la ilma lahu wa la mala lah. Tiyang ingkang boten dipun paringi ilmu agami lan boten dipun paringi harta. Nggih. Kere, melarat, bodoh. Niku. Menika kaum muslimin rugi, kerugian yang total. Teng dunya angel uripe, mangan angel, utang-utang bae. Ya. Ditagih wong anang eneh, welas temen. Lan piyambakipun yang lebih binasa boten gadah ilmu. Amargi mboten gadah ilmu, mboten mikir ibadah, uripe angel mboten salat, napa yang dipun arep-arepaken, Pak? Uripe dunyane mboten gadah, sengsara teng akhirat benjing neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dua golongan ingkang nomor kali menika sugih tetapi untuk maksiat, atau orang yang miskin karena tidak memiliki ilmu maka jatuh pada maksiat. Menika adalah dua golongan ahlun nar. Karena memiliki keinginan yang sama untuk maksiat. Yang ingkang miskin mengatakan karena tidak punya ilmu, kalau seandainya aku kaya, nek aku dadi wong sugih, lah jan pikirannya apa, Pak? Maksiat. Amargi mboten gadah ilmu. Aku nek ana duit jan, jane ya kepengin apa rika? Kepenginipun judi. Kepenginipun pasang nomor. Kepenginipun hal-hal ingkang mungkar. Engen aku ndek duit jan. Kepenginipun apa? Gonta-ganti pasangan, Pak. Ngrasakna sing nyireng, sing putih, sing lemu, sing gering, kepripun ra. Walah, rika kere pikirane ngeres. Amargi napa mboten gadah ilmu. Sing gadah dunya, mboten gadah ilmu digunakan untuk maksiat. Ini semakin bahaya, mengerikan. Dadi urube neraka. Dunyane nyebabaken siksaan teng neraka. Na'udzubillah min dzalik. Monggo kula panjenengan berupaya ampun ngantos dados tiyang ingkang nomor 3 lan nomor sekawan.
Upayakan masing-masing kita menjadi orang yang pertama, kalau tidak maka yang kedua. Gunakan apa yang kita miliki. Dunia estetik, ya bagaimana caranya itu membawa kepada keberkahan. Bagaimana kita memiliki berkah itu yang dipikirkan. Menggunakan umur, waktu, tenaga, pikiran, harta, benda sesuai dengan yang Allah ridhoi. Panjenengan sugih, panjenengan miskin, tetapi tetap mencari yang barokah. Ampun menghalalkan segala cara. Supados boten cilaka. Kados dene ingkang nomor 3 lan nomor kalih. Itu semua kaum muslimin dibekali dengan ilmu agama. Ingat ya kaum muslimin, nikmat itu akan bisa menjadi kenikmatan jikalau dijalankan di jalan Allah, tetapi kenikmatan itu bisa menjadi siksa ketika digunakan di jalan kemaksiatan. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Mikir aku wonge ya sugih banget ya ora, kere ya ora, sedeng. Syukuri, nikmati, dan gunakan kemampuan yang kita miliki di jalan yang Allah ridhoi. Sing sedekah niku kaum muslimin mboten guru tiang sugih. Tiang miskin bersedekah niku masya Allah ageng pahalanipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate buntakeni pahala sedekah yang paling ageng niku napa? Adalah orang yang ayu sadaqatin a'dhamu ajran. Sedekah mana yang paling besar pahalanya? Menika malah justru sedekah pun tiyang kang boten gadah. Niku anta saddaqta wa anta sahihun syahihun takhsyal faqra ta'mal hina. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, engkau bersedekah dalam keadaan engkau syahiniku bahil, dalam keadaan engkau takut miskin dan sedang ingin kaya. Lagi kepengin sugih, wedi mbok melarat, duitnya dikumpul-kumpul nabae pakai duit mumungan simpen bae. Dalam keadaan seperti itu sedekah. Niku sedekah pun nilainya sangat besar. Karena itu kaum muslimin, bagi yang memiliki harta sangat berkesempatan untuk bisa meraih kebaikan yang begitu banyak dengan harta yang Allah limpahkan kepadanya. Bagi yang miskin juga bisa untuk memberikan yang terbaik agar supaya tidak termasuk dari golongan yang ketiga dan yang keempat. Kesimpulannya kaum muslimin, ini sudah 1 jam. Kesimpulannya kaum muslimin adalah marilah kita dalam kehidupan dunia menika berupaya agar supaya apa yang kita lakukan memberikan barokah. Rezekine lancar, tapi sing barokah lah. Aja lancar tok. Karena itu doanipun apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah berikan kepada kami rizki yang halal, yang thayyib, yang barokah. Amargi napa? Wedi fitnah dunya. Dunyane akeh. Nggih syukur ning bahaya nek boten dipun gunakaken di jalan kang Allah ridhoi. Bahaya niku Pak, hati-hati. Harus betul-betul dicermati. Kereng nggih boten gelem. Wonten sing gelem Pak? Ya Allah, berikan aku kemiskinan. Nggih mboten wonten sing ndonga kados niku Pak. Nggih. Dongane ya Allah berikan rizki yang melimpah ruah. Ning sing thayyiban halalan barokah. Ampun ngantos dados tiyang nomor 3. Siniki pun saya salate aktif, ngajine aktif. Bahasa dunyane akeh, malik dadi wong sing ketelu Pak. Cilaka mboten? Cilaka kae wong terfitnah kabeh dunya. Biyen waktu tes kerek ngajine lancar banget. Aktif ben esuk keton. Ning bahasa dunyane akeh
Lah boro-boro ngambah masjid. Ora kober. Salat bewis orang dean, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Dunia itu bisa bermanfaat, meraih surga, tetapi dunia itu juga bisa sebagai sebab neraka. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dari dua sisi, bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa engkau gunakan hartamu. Waspadalah dari harta, karena itu adalah aslinya adalah fitnah. Gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Jangan salah dalam menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.